Ibu, si bodoh pemungut sampah itu datang lagi. Manis. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Sangat kotor, pergi. Mari kita jauhi orang ini. Ayah, sudah kubilang jangan memungut sampah lagi. Wang Yuyui putri angkat Xiang Wenzhua. Aku sudah lolos wawancara. Aku akan segera bisa bekerja di grup Xiang. Keluarga mereka adalah grup keuangan teratas di Dijing. Gaji yang mereka tawarkan sangat tinggi. Ayah tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Aku bisa menafkahi ayah. Yuyo. Makan permen. Manis. 15 tahun yang lalu, meskipun aku bertemu ayah di tepi sungai, dia menderita cedera kepala. Kecerdasannya terganggu. Dia kehilangan semua ingatannya. Luka di wajahnya juga. Tidak diobati tepat waktu. Dan meninggalkan bekas luka. Nona Xiang, bolehkah saya mewawancarai Anda? Nona Xiang, Anda memenangkan hadiah utama di kompetisi melukis internasional dengan karya Anda ayam. Xiang Yuyin putri Xiang Wenzhua. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bisa bercerita tentang perjalanan Anda? Gesper pinggan miliknya mirip dengan milik ayah. Itu karena aku merindukan ayahku. Selama 15 tahun dia menghilang. Aku merindukannya setiap hari. Aku harap dia bisa segera pulang. Bolehkah saya mewawancarai Anda lagi, Nona Xiang? The film was translated and narrated by M Media. Pulanglah. Pulanglah. Ayah kehilangan ingatannya. Dan wajahnya rusak. Yang bisa membuktikan identitasnya hanyalah Gesper Pinggan. Sekarang, setelah aku akhirnya punya beberapa petunjuk, aku harus menyelidiki apapun yang terjadi. Ayah, jika ayah tidak bersamaku selama ini, aku mungkin sudah lama mati. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membantu ayah menemukan keluarga ayah. Pulang. Hari ini. Ayah, aku ingin pulang lewat pintu ini hari ini. Baiklah. Ayah, gendong aku. Kemarilah. Ayo pergi. Rumah. Pulanglah. Apa? Ayah, aku ingin menggambar banyak gambar ayah. Aku ingin menggambar semua penampilan ayah. Kau, apa yang kau lakukan? Kau pengemis bau. Apa kau tahu kau sudah menghancurkanku? Kau, Enya, Ayah, Enya. mengapa Anda memukul ayahku? Pukul dia. Aku akan membunuhnya. Kau bodoh, tidak tahu apa-apa. Di mana ini? Ini adalah keluarga Shan. Apa kau tahu itu? Mengendap-endap di sini. Apakah kau mencari mati? Ayahku di sini untuk mencari kerabat. Mencari kerabat? Kalian berdua pengemis bau. Perjamuan keluarga Shang? Semua yang datang adalah bangsawan yang berkuasa dan berpengaruh. Kalian mencoba mencari koneksi di sini? Mimpi saja. Kami punya bukti. Gesper Pinggan adalah tanda pengenal. Yang ini benar-benar mirip milik nona kedua. Katakan pada kami dari mana kau mencuri gas perpingan ini. Itu tidak dicuri. Ketika aku bertemu ayahku, dia selalu memakainya. Kemudian, ketika aku bertemu Nona Xiang, dia memiliki gas perpingan yang identik. Itulah mengapa aku membawanya ke sini untuk melihat. Kau tidak mengatakan bahwa orang bodoh ini
adalah Tuan Xiang kan? Jangan bercanda. Semua orang tahu bahwa Tuan Xiang itu bijaksana dan berani. Dia mendominasi dunia bisnis saat itu. Siapa yang tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin ini? Tua jelek bodoh. Kalian berdua pemulung bau. Menyamar sebagai Tuan Xiang? Apa kalian gila karena kemiskinan? Jangan bergerak. Kembalikan padaku. Jangan bergerak. Kembalikan padaku. Jangan bergerak. Kembalikan padaku. Jangan bergerak. Penjaga. Pukul mereka. Pukul mereka keras. The film was translated Ayah? and narrated by Ayah? M Media. Ayah, Pukulan bagus. Lihatlah keadaan menyedihkan ayahmu. ayah, berhenti. Siapa yang melakukan ini? Kemari. Nona kedua ini. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk ayahku. Ini lebih penting dari nyawamu. Beginikah caramu melindungiku? Nona kedua saya salah. Mohon maafkan saya. Itu mereka. Itu kedua orang ini. Mereka menyamar sebagai pelayan kami untuk masuk. Dan mereka bahkan secara pribadi menghancurkan potret yang kau gambar untuk ayahmu. Ayah, aku mau ayah. Ayah, aku mau ayah. Kamu mencari mati? Apa yang kalian lakukan? Ayahku cacat. Dia tidak sengaja melakukannya. Dia mungkin hanya melihat lukisan ini dan terlalu menyukainya. Itulah mengapa. Ayahmu gila. Bahkan tidak punya hak untuk melangkah ke rumah keluarga Xiang. Beraninya dia menggunakan tangan kotornya untuk menyentuh potret ayahku. Dia benar-benar mencari mati. Nona Xiang, meskipun lukisan itu berharga, itu tidak sepenting nyawa seseorang. Anda tidak perlu seperti ini. Kami bisa memberi kompensasi. Dengan apa kamu akan mengganti rugi? Ini digambar oleh nona kedua kami sendiri. Bahkan jika kami harus membawamu dan ayahmu yang bodoh untuk dijual, kamu tetap tidak akan mampu mengganti rugi. Apakah ini tentang uang? Biar aku beritahu. Aku Zhang Yuying tidak kekurangan uang. Aku bahkan bisa menggunakan uang untuk menghancurkan kalian berdua sampai mati. Berpikir untuk menyelesaikan ini dengan uang? Tidak mungkin. Lalu apa yang Anda inginkan? Agar ayahku dilepaskan? Aku ingin ayahmu berlutut dan bersujud kepada ayahku untuk meminta maaf. Ayah, sudah 15 tahun. Setiap tahun, kami mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Tapi kapan ayah? Xiang Jingchen tuan muda tertua grup Xiang. Akhirnya bisa kembali? Asisten Ling. Tuan muda, kabar baik. Ada kabar tentang keberadaan ayahku? Tidak, ini tentang usahamu selama bertahun-tahun dalam mendukung aktif inisiatif pencarian keluarga, membantu ratusan orang, menemukan kerabat mereka. Pihak berwenang telah memutuskan untuk memberimu penghargaan, gelar pengusaha filantropis. Mereka semua sudah berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Itu luar biasa. Kapan ayahku dan aku bisa berkumpul kembali? Tuan muda, dengan gas perpinginkan dan tanda lahir. 2 petunjuk, kita akan menemukan Tuan yang cepat atau lambat. Kalian pasti akan bersatu kembali. Gesper Ping-an kecil dan mungkin hilang. Tapi tanda lahir tidak akan. Suruh bawahan untuk fokus pada penyelidikan orang-orang dengan tanda lahir di tangan mereka. Dimengerti, Tuan muda, kita sudah sampai rumah.
The film was translated and narrated Aku by ingin M. ayahmu Media. berlutut dan bersujud kepada ayahku untuk meminta maaf. Berlutut petak umpet. Ayah, kami tidak akan berlutut. Kami tidak akan berlutut. Nona Xiang, kami bisa meminta maaf, dan kami bersedia memberi kompensasi. Tapi aku sama sekali tidak akan menerima. Anda mempermalukan ayahku. Yue Yue. Yue Yue tidak mau bermain. Tidak mau bermain petak umpet. Keluar. Berhenti memukulnya. Katakan padaku apa kau merasa pantas? Apa ini tempatmu untuk bicara di sini? Aku memberitahumu, nona kedua ingin kau berlutut. Maka kau harus berlutut. Nona kedua ingin kau bersujud. Maka kau harus bersujud. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Ayah, berhenti memukulnya. Jangan. Berhenti memukulnya. Kau idiot Bao. Jika kau tidak berlutut hari ini sampai nona keduaku puas, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Lihatlah putrimu, secantik bunga. Bagaimana dia bisa berakhir dengan ayah terbelakang sepertimu? Orang tua bodoh bicaralah. Jika gadis ini kehilangan satu lengan atau satu kaki, bukankah dia akan jelek? Benar? Bicara. Aku akan patuh. Itu baru patuh. Cepat bangun. Kepada nona kedua, bersujud dan akui kesalahanmu cepat. Cepat. Ayah, jangan dengarkan mereka, jangan dengarkan mereka. Kakak. Penyakit nenek kambuh lagi. Aku akan segera datang. Aku mungkin terlalu merindukan ayah. Aku bahkan berhalusinasi. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Kau bahkan tidak tahu cara bersujud dengan benar. Hari ini aku akan berbelas kasih dan mengajarimu cara bersujud. Ayo. Ayah, lepaskan ayahku. Nona Xiang, ayahku sangat mungkin adalah... Diam. Apa ini tempatmu untuk bicara di sini? Di mana gas perpinganku? Ini milik ayahku, satu-satunya yang dia tinggalkan untukku. Ini sama sekali tidak boleh hilang. Penjaga, cari, cepat temukan untukku. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Apa kau tidak mendengar nona kedua? Cepat kari. Sudah kau temukan? Belum. Jika aku tidak bisa menemukan gas perpingan itu, nona kedua pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Tidak, aku harus mencari kambing hitam. Itu si bodoh. Si bodoh mencuri gas perpingan. Anda bicara omong kosong. Meskipun ayahku cacat, dia tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Ayahmu yang cacat. Bahkan surga telah menutup pintunya baginya. Kejahatannya terukir di tulangnya. Ada yang salah dengan kepalanya. Namun dia masih merendahkan diri untuk mencuri kecil-kecilan. Beraninya kamu mencuri barang ayahku? Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat bawa gas perpinganku. Kembali. Ya. Tidak. Ayahku sama sekali tidak akan mencuri apapun. Anda pasti salah orang. Dia tidak mencurinya. Keluar. Kau idiot Bao. Kau bajingan. Sebaiknya kau cepat bicara. Mungkin nona kedua kita akan mengampuni nyawamu. Ayahku tidak bersalah. Dia tidak mengambil gas perpingan Nona Xiang. Jangan menggertaknya lagi. Nona kedua, untuk orang seperti dia, tanpa siksaan berat, dia tidak akan mengaku. Bawakan aku tongkat itu. Hari ini, Tidak. aku akan memukulmu sampai kau tunduk. Katakan padaku di mana itu? The film Tunggu. was translated and narrated by Nona M. kedua, Media. ada apa? Tentang apa yang baru saja terjadi. Kami salah. Hanya saja, gas perpingan ini adalah tanda antara ayahku dan aku. Ini sangat penting bagiku.
Bagaimana kalau begini? Selama kamu menyerahkan gas perpingen, aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Dan aku akan memberimu 3 juta. Bagaimana? Nona kedua, bagaimana bisa kau memberi uang kepada orang bodoh ini? Diam, gas perpingen ini adalah kenang-kenangan yang ayah tinggalkan untukku. Ini juga satu-satunya tanda untuk menemukan ayahku. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Apalagi 3 juta. Bahkan 30 juta. Aku harus mendapatkannya. Jadilah anak baik, serahkan gas perpingen itu, baiklah. Percayalah padaku. Tidak mencurinya. Tidak mencurinya. Baik. Kalau begitu mati saja. Ayah? Ayah? Jika Anda terus memukulnya seperti ini, Anda pasti akan menyesalinya. Si bodoh ini masuk tanpa izin ke rumahku dan menghancurkan hadiah ulang tahun yang kuberikan pada ayahku. Bahkan jika aku mencincangnya dan memberikannya kepada anjing, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahku. Menyesal, mimpi apa yang kau jalani? Karena dia adalah ayahmu yang telah lama hilang. Apa? 15 tahun yang lalu, aku bertemu dengannya di tepi sungai. Padanya, dia membawa gas perpingan. Aku sudah melihat wawancaramu. Itu persis seperti milikmu. 15 tahun yang lalu. Gas perpingan. Beraninya kau menipuku. The film was translated Tidak bukan, and dia narrated mengambil by gas perpingan. Media. Orang bodoh bau ini, dia tidak mungkin benar-benar Tuan Shang kan? Tidak, entah dia atau bukan. Aku tidak bisa mengakuinya. Nona kedua, jangan dengarkan omong kosongnya. Sebelum kau datang, sama sekali tidak ada gas perpingan. Oh begitu. Dia mencuri gas perpinganmu. Lalu dia takut kamu akan tahu dan mendengar bahwa Tuan Shang juga memiliki gas perpingan. Dia berbohong. Dia berniat untuk menyamar sebagai Tuan Shang. Tidak bukan, Anda berbohong. Mereka semua melihatnya. Kematian sudah di depan mata. Apa kamu masih akan keras kepala denganku? Kalian berdua bahkan tidak pantas membawa sepatu Tuan Shang. Nona kedua, wanita ini sebenarnya ingin si bodoh ini menyamar sebagai Tuan Shang. Itu akan menjadi pencemaran nama baik ayahmu. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Wen Zuan. Kenapa kau tidak bicara? Dan kenapa kau tidak makan permenmu? Nenek, Jing Chen, apakah kamu punya berita baru tentang ayahmu? Gadis itu Yuing. Terburu-buru, meninggalkan benda ini, di sini. selama bertahun-tahun, banyak orang telah menyamar sebagai ayah, tapi mereka hanya tahu tentang gas perpingan. Namun mereka tidak tahu. Ayah juga memiliki tanda lahir di tangannya, jadi mereka langsung terbongkar. Gas perpingan bisa dipalsukan, tapi tanda lahir tidak bisa. Kecuali kamu mencungkil daging dan menggali tulang, itu tidak bisa hilang. Aku mengerti kakak. Jing Chen, ayahmu hilang. Bibimu Milan, yang menjabat sebagai wakil presiden Group, selalu bekerja di luar negeri. Nenekmu sangat kesepian. Kamu harus lebih sering pulang untuk menemaninya. Tuan muda, Nona kedua dalam masalah. Aku akan segera pergi. Kamu tinggal di rumah bersama nenek. Masalah Yuing, aku yang akan menanganinya. Nenek, makan permen. Aku sudah berharap siang dan malam memimpikan ayahku pulang, dan kau benar-benar berani menggunakan masalah ini untuk membodohiku, dan kau bahkan menggunakan ini, si bodoh rendahan ini untuk menyamar sebagai ayahku, tak termaafkan. Yue. Lepaskan Yue. Dasar bodoh bau, keluar.
Aku akan menendangmu sampai mati. Tendang sampai mati. Tolong. Tuan sudah tiba. Tuan, kenapa Anda di sini? Kakek, Yuying, ada apa? mereka membuliku. The film was translated and narrated by M Media. Ayah baik-baik saja. Jangan menakutiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka tidak hanya merusak hadiah ulang tahunku untuk ayah, tapi juga mencuri gas perpingen yang ayah tinggalkan untukku. Ini adalah satu-satunya hal yang ayah tinggalkan untukku. Yuying, jangan menangis. Kakek akan mendapatkan keadilan untukmu. Tuan Xiang tidak seperti itu. Kakek, itu mereka. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Gu Haitao, Penjaga. Tidak, berani-beraninya kau menindas tutus dan ruah aku akan membuatmu menyesal pernah hidup. ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Bahkan jika Anda memiliki kekuasaan dan pengaruh, kalian tidak bisa begitu saja menggunakan hukuman pribadi. Apa kalian masih punya sedikit pun rasa hormat pada hukum? Berani-beraninya kau bicara hukum dengan Ruk Shan. Bertindak. Siapapun yang menyinggung keluarga Zanku, aku pasti akan membuat mereka menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Rasakan. Tunggu sebentar. Apa yang kupikir, Tam? Mengapa putraku seperti ini? Kakek itu tidak cukup. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Beraninya kau menyentuh barang-barang ayahku? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Lanjutkan. Tidak kalian semua. Jika kalian ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Aku bersedia dihukum menggantikan ayahku. Aku mohon pada kalian, jangan sentuh ayahku. Jika seorang anak tidak diajar itu adalah kesalahan ayah, dia ideal. Itulah sebabnya dia tidak bisa mendidikmu, membuatmu tidak tahu etiket yang benar. Dia adalah biang keladinya, dan harus dihukum berat. Kakek benar. Sekarang setelah kau sampai pada akhir ini, itu tidak terlepas dari ayahmu. Bagaimana kalau begini? Selama kau bersedia menampar ayahmu beberapa kali, masalah hari ini, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Bajingan. The film was Nona kedua translated bersedia mengampuni and nyawamu. narrated by M Media. Kamu seharusnya bersyukur. Jangan tidak tahu berterima kasih. Sebagai seorang anak, jika kau bahkan berani menyakiti ayahmu sendiri, apa bedanya kau dengan binatang? Meskipun ayahku tidak terlalu pintar, dia mengajariku melalui tindakannya untuk memiliki hati yang baik. Dia adalah ayah terbaik di dunia ini. Sebagai putrinya, aku sangat bahagia. Tidak seperti beberapa orang yang tidak masuk akal dan menindas orang lain dengan kekuasaan mereka. Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. Kau, Kakek, kau bajingan, masih keras kepala ya? Aku ingin melihat apakah mulutmu lebih kuat atau tulang ayahmu yang lebih kuat. Tidak. Berhenti. Anakku, anak laki-laki ibu. Kau akhirnya kembali. Ibu sudah menunggumu dengan sangat pahit. Kenapa Nyonya Besar memanggil putra yang terbelakang mental itu? Mungkinkah dia Tuan Xiang? Bagaimana mungkin? Sejak Tuan Xiang menghilang, Nyonya Besar menjadi gila. Kamu percaya perkataan wanita gila? Fongsia kau salah. Dia bukan putra kita. Dia adalah. Dia anakku dia. Ibu mana di dunia ini yang tidak akan mengenali anaknya sendiri? Nak, ayo pulang. Nenek, dia hanya orang tak berguna. Dia bukan ayahku. Yu Ying lepaskan. Jangan sakiti nenek. Kakak, nenek tidak waras. Apa kau juga tidak waras sekarang?
Bagaimana bisa kau membiarkan seorang idiot menjadi ayah kita? Yuyin, ayah dulu melindungi kami, tapi dia sendiri. Yang paling dia hargai adalah kasih sayang keluarga. Ayah tidak dapat memenuhi kewajiban baktinya sekarang. Jika dia tahu bahwa seseorang bisa menstabilkan kondisi nenek, dia pasti akan membuat mereka tinggal. Yuyin, demi nenekmu. Biarkan orang ini tinggal dulu. Pencuri sialan. Mencuri gas perping N yang ayah tinggalkan untukku. Dan sekarang, mencoba mencuri identitas ayah juga. Kakek. Membiarkan orang yang tidak jujur menjadi ayahku adalah penghinaan bagi ayah. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka tinggal di keluarga Xiang. Siapa yang memberitahumu? Mereka mencuri gas perpinganmu. Tuan muda. Kedua orang itu menyelinap masuk ke keluarga Xiang. Dan kemudian gas perpingan nona kedua tidak ditemukan dimanapun. Pasti kedua orang itu melihat barang berharga nona kedua dan ingin mencurinya untuk dijual demi uang. Mengapa kau punya gas perpingen? Itu ada di kamar nenek. Kamu pergi terlalu cepat. Kakak mengambilnya. Yuyin, kamu telah menyalahkan seseorang. Kamu harus meminta maaf. Kakak, kau ingin aku meminta maaf kepada dua orang ini? Tidak akan pernah. Dia menyamar sebagai ayahku. Aku sama sekali tidak akan meminta maaf kepada mereka. Yuyin, Cukup. Jin Chen. Ingat, dia hanya di sini untuk menstabilkan kondisi nenekmu. Itulah mengapa dia tinggal. Kau pasti berpikir keluarga Sham. Pasti berpikir keluarga Sham. Siapa kau rela? Ayo pergi. Ayo kita istirahat di kamar ayo. menyalahkan orang baik tanpa bukti, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah orang bibiku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Tuan muda saya salah. Saya janji tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda dan Tuan Lan. Kamu boleh pergi. Ada apa Tuan Muda? Bukankah ini gas perpingan milik Nona kedua? Tapi Nona kedua baru saja mengambilnya. Bagaimana bisa ada dua? Awalnya ada 2 gas perpingan. Satu ada pada ayah. Yang lainnya. Mungkinkah Nanak tidak salah? Tuan Muda, begitu banyak orang telah menyamar sebagai Tuan yang selama bertahun-tahun. Bagaimana jika dia bukan? Bukankah Tuan dan Nyonya Tua akan kecewa lagi? Ada benarnya. Sepertinya, kita harus melakukan tes paternitas. Pergi selidiki situasi Ayan dan anak perempuan ini. Semakin detail semakin baik. Ya, Nak. Kamu kurusan. Apakah kamu menderita? Banyak kesulitan di luar. Makan permen. Makan permen tidak akan pahit. Ini permen kesukaanmu. Ibu selalu menyimpannya untukmu. Tidak memberikannya kepada orang lain. Hanya untuk wensuanku. Makan permen. Manis. Nyonya minum obatmu. Fonsia. Kita minum obat ya. Aku tidak sakit, aku tidak akan minum obat. Jadilah anak baik. Hanya jika kau sehat kau bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan putra kita. Ayo minum obatmu. Makan permen. Tidak pahit. Manis bersama. Tidak pahit.
Manis. Fonsia sudah lama. Tidak sebahagia ini. Ayah dulu. Membujukku minum obat seperti ini juga. Ayah kau jahat. Dia menipuku makan pio dengan menyebutnya permen. Pahit sekali. Kalau begitu ayah akan memakannya bersamamu, dan tidak akan pahit. Ayah. The Tidak film mungkin was apa yang kupikirkan. translated and narrated Pengemis by M ini, Media. bagaimana mungkin dia ayahku? Ayah. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisimu. Ayah. Aku pasti akan menjaga posisimu dengan baik. Menunggumu kembali. Yue. Jangan bersedih. Ayah, aku ingin membantumu menemukan keluargamu. Tapi keluarga Sang benar-benar terlalu jahat. Yang baik semuanya orang baik. Itu karena kau terlalu baik. Kau melihat semua orang sebagai orang baik. Lupakan saja, tinggallah 2 hari lagi. Jika mereka masih menindasmu, aku akan membawamu pergi. Aku adalah keluarga ayah, memiliki ayah, dan aku sudah cukup. Yue. Kerabat. Ayah, kau istirahat dulu. Aku di sebelah. Panggil aku jika kau butuh sesuatu. Baiklah. Ayah, aku ingin menggambar. Banyak. Penampilan ayah. Baiklah. Putriku yang baik menggambar dengan sangat bagus. Ayah ingin membangun studio seni yang besar. Untuk Yuyu. Bagaimana menurutmu? Yuyu kedinginan. Nanti sakit. Ayah. Ayah, jangan pergi. Ayah tidak akan pergi. Ayah. Ayah. Kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku lagi. Kau lagi. Apa yang kau lakukan? Ini adalah milikku dan ayah. Markas rahasia. Siapa yang mengizinkan makhluk kotor sepertimu masuk tanpa izin? Takut Yuyu kedinginan. Keluar, keluar. Keluar. Sudah ku bilang The film keluar. was Apa kau translated mendengarku? and narrated by M Media. Menjijikan, sungguh menjijikan. Nak. Kenapa kamu tidak beristirahat di kamarmu sendiri? Kamar. Anakku yang bodoh. Sudah lama tidak pulang. Kamu bahkan tidak tahu lagi di mana kamarmu. Jangan takut. Jangan takut. Ibu akan mengantarmu mencarinya. Cari. Cari kamar. Kamarmu. Ibu selalu menjaga. Itu persis seperti dulu untukmu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Jangan berkeliaran. Jika ibu tidak bisa menemukanmu, hati ibu akan sangat sakit. Aku tidak akan berkeliaran. Tidak akan sakit.
Ini merek kesukaanmu. Setiap bulan ibu menyuruh mereka mengirimkan model baru. Cepat pakai. Baiklah. Bagaimana bisa dia terlihat sangat akrab dengan tata letak di sini? Suami. Anak kita akhirnya kembali. Kenapa kamu menangis? Berbahagialah. Senang. Aku sudah selesai berganti pakaian. Wenzwan. Mirip. Sangat mirip. Aku benar-benar bertekad. Putraku telah kembali. Suami kamu bingung. Ini anak kita. Besok, ini ulang tahunnya. Dia juga perlu menghadiri pesta ulang tahun. Katakan saja pada semua orang bahwa Wenzwan kita sudah kembali. Baiklah. Istriku, selama kau bahagia. Apapun yang kau katakan baik-baik saja. Tuan, Dr. Wu sudah tiba. Dia menunggu di ruang medis sekarang. Hongxie, ayo kita temui dokter. Tidak mau. Aku ingin tinggal bersama anakku. Ibu. Pergi ke dokter. Jangan sakit. Jadilah anak baik. Baiklah. Kalau begitu ibu akan datang nanti. Jangan pergi. Aku akan jadi anak baik. Jangan pergi. Ibu bersikap baiklah. Ayo pergi. Pergi. Apa? Si bodoh itu tidak hanya mengambil alih kamar ayahku, tapi dia juga ingin menggunakan identitas ayahku untuk menghadiri pesta ulang tahun. Ya nona kedua, kamu benar-benar harus menghentikannya. Kalau tidak reputasi Tuan Shang akan hancur. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Keluar. Dasar bodoh bau. Kamu tamat. Pulanglah. Pulanglah. Pengemis bau, kau cari mati ya? Kita keluarga jangan lakukan hal buruk. Jangan kira hanya karena Nanak membawamu pulang, kau benar-benar bisa menjadi ayahku. Jika kau ingin mencuri posisi ayahku, kau harus lihat apakah kau punya nasib untuk itu. Kemari. The film was translated Tidak mau. and narrated by Kemari. Media. Nona kedua, tunggu aku. Disinilah tempatmu. Ayah, kau di sini? Disinilah tempatmu. Apakah ini sudah sakit? Rasa sakit yang lebih akan datang. Berhenti di situ. Shang Yuying, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan ayahku. Apa yang kau lakukan? Ayah bodoh. Seperti anjing kurap, berkeliaran di rumahku menolak pergi. Dan dia berani mencuri posisi ayahku? Karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Maka aku harus menggunakan metode melatih anjing untuk mengajarimu. Kakekmu yang secara paksa menahan ayahku di sini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan menindasnya. Tidak. Tidak menindas. Yue Yue. Kau dengar itu? Ayahmu sudah bilang. Aku tidak mengganggunya. Kau anjing bodoh. Ketahuilah identitasmu. Kandang anjing ini adalah tempatmu. Cepat. Merangkak masuk ke sana dengan cepat. Ayah tidak. Jangan dengarkan dia. Kau sangat berisik, Gu Hai Tao. Buat dia diam. Baiklah nona kedua. Penjaga.
Tidak. Tangkap dia. Tidak. Diam dasar bajingan. Tidak. Entah, kau merangkak masuk dengan patuh. Atau, aku akan menghancurkan wajah putrimu. Tuan muda, aku menemukan informasi baru. Wang Yuyue awalnya adalah seorang yatim piatu. 15 tahun yang lalu di luar pinggiran kota, dia menemukan paman Wang di tepi sungai. Sungai itu, dekat dengan tempat Tuan Xiang mengalami kecelakaan. Waktu dan tempat cocok. Aku juga mengetahui, saat Wang Yuyue pertama kali menemukan paman Wang, sebuah foto diambil. Lihat tangannya. Dia ayahku. Dia ayahku. Merangkak. Kau bodoh. Yuyin. Masuk ke sana anjing. Ayah, lihat dia dalam keadaan seperti ini. Dia sangat cocok dengan kandang anjing. Jika sampah seperti ini, jika dia dianggap sebagai manusia, dia bahkan tidak akan bisa masuk ke keluarga Shang, namun, menjadi anjing itu pas. Sempurna, dia bisa membuat nona kedua kita terhibur. Itulah kegunaan terbesarmu dalam hidup ini. Wang Yuyue, ini adalah ayah bodoh yang kau pegang. Di telapak tanganmu, di mataku. Dia bahkan tidak lebih baik dari anjing liar. Semua kotor. Bahkan tikus keluarga Xiang tidak akan menyentuhnya. Nona kedua, aku mohon padamu. Jangan menyiksa ayahku. Aku mohon padamu. Kau bodoh apa aku membiarkanmu keluar? Ayah? Aku selalu merasa ada yang kurang. Di kandang anjing ini. Oh benar. Bagaimana anjing tidak punya tali? Nona kedua benar. The film was translated and narrated by M. Media. Nona kedua. Tali anjingnya sudah di sini. Apakah kau akan memakainya sendiri? Atau haruskah aku membantumu memakainya? Ayah, aku mau ayah. Aku mau ayah. Yuyu jadilah anak baik Yuyu. Lihat. Ayah memakai yang sama. Gesper pinggang seperti Yuyu. Ayah pasti akan kembali. Pakai itu. Yuyu. Mirip. Pulang. Pergi. Pulang. Ayahku bilang itu. Bagaimana kau tahu itu? Dasar bodoh. Apa yang kamu gumamkan? Bisa menjadi anjing nona kedua. Adalah berkah yang kamu tanam di kehidupan sebelumnya. Aku menyuruhmu memakainya. Jadi pakai saja untukku. Keluar sini. Pakai itu untukku. Berhenti bicara omong kosong denganku. Jangan bergerak. Nona kedua. Tolong jangan marah. Saya akan memukuli makhluk ceroboh ini. Sampai Anda puas. Aku sakit. Aku sangat sakit. Bagaimana mungkin ayahku seperti ini? Aku juga perlu membiarkan nenek melihat dengan jelas. Dia tidak akan mengenalimu sebagai ayah lagi. Aku sakit. Tidak apa-apa. Dr. Wu, apa sebenarnya yang salah dengan penyakitmu? Tidak apa-apa. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Ibuku. Ibu. Akan sedih. Nak, Pergi. Nona kedua. Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu harus memukul keras. Baru dia akan patuh.
Cambuk ini adalah untuk kampuhanmu. Karena mencoba merebut posisi ayahku. Cambuk ini adalah untuk pengabaianmu terhadap aturan. Karena menerobos masuk ke kamar ayahku dan menggunakan tangan kotormu untuk menyentuh barang-barang ayahku. Ayah? Ayah? The film was translated Putriku pasti and akan melindungimu. narrated by M Media. Yue Yue, Kau sangat mengasihani si bodoh ini ya? Kalau begitu kalian berdua bisa mati bersama. Hentikan. Yu Ying, kamu gila? Bagaimana kamu bisa memukul orang dengan cambuk anjing? Ayah, bagaimana kabarmu? Yue Yue. Jangan menangis. Ayah ada di sini. Minta maaf. Dia itu apa sih? Hanya anjing liar. Jangan bicara soal memukulnya beberapa kali. Bahkan membunuhnya pun tidak akan berlebihan. Yu Ying, dia manusia bukan anjing. Dia ayah kita. Bagaimana mungkin? Kakak, kau pasti sudah ditipu oleh mereka. Dia tidak punya gas perpingen, dan juga tidak punya tanda lahir. Bagaimana mungkin dia ayah kita? Yu Ying, aku berada di aula perjamuan dan mengambil gas perpingan yang dia jatuhkan. Aku menyelidiki foto-foto lamanya dan menemukan dia memiliki tanda lahir di tangannya. Yu Ying, dia ayah kita. Tanda lahir apa? Tidak ada sama sekali. Saat kau di aula perjamuan, kau terus menginjak tangan ayahku. Kau membuatnya. Tidak mungkin. Pasti kalian semua. Kalian semua untuk menyamar sebagai ayahku. Dengan cermat mengarang ini, aku tidak akan tertipu. Sama sekali tidak. Sepertinya hanya tes paternitas yang bisa membuat Yu Ying percaya bahwa ayah benar-benar kembali. Tuan Muda Xiang. Jika Nona Xiang bilang tidak maka tidak. Ayahku hanyalah orang cacat. Dia benar-benar tidak pantas untuk keluarga Xiangmu. Wang Yue, Aku mohon padamu. Jangan sakiti ayahku. Keluargamu berkuasa dan berpengaruh. Tidak ada yang memperlakukan ayahku dan aku sebagai manusia. Kami tidak mampu menyinggungmu. Tapi tidak bisakah kami bahkan bersembunyi darimu? ayah. Pakaianmu kotor. Mari kita rapikan sebelum kita pergi. Tidak perlu Tuan Muda Xiang. Mari kita berpisah di sini. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ayah, ayo pergi. Halo, Dr. Wu. Kalian, keluar. Halo, Tuan Lan. Saya melihat Tuan muda tertua mengambil rambut si bodoh itu untuk tes paternitas. Sungguh pantas menjadi dari grup Xiang, Nona terhormat. Sosok itu, temperamen itu, keduanya benar-benar luar biasa. Tidak heran bos saya memikirkannya setiap hari. Mungkin malam ini, bos akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti kata pepatah, alkohol membuat orang berbuat bodoh. Itu benar. Enyah dasar pengemis bau. Jangan mengotori lantai kami. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Kurasa aku baru saja melihat ayahku.
Jangan khawatir. Di wilayahku, pasti tidak akan ada orang bodoh yang membuatmu tidak senang. Sebaiknya begitu. Ayo, minumlah untuk menenangkan diri. Kamu tidak boleh minum. Kenapa kau di sini? Kau sangat mengganggu. Kau masih mengikutiku sekarang kan? Pulanglah. Orang jahat. Orang jahat. Siapa sebenarnya orang jahat itu? Bukankah kau yang menyamar sebagai ayahku dan menyebabkan kekacauan di rumahku? Aku memperingatkanmu. Segera menghilang dari The film was pandanganku. translated and Kalau tidak, narrated by M Media. Aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Dr. Wu. Laporan tes. Berapa lama lagi sampai siap? Beberapa jam lagi. Beberapa jam. Baiklah. Aku akan menunggu di luar. Aku tidak akan pergi. Untuk melindungimu. Masih ingin melindungi. Dia ingin melindungimu. Dia datang di waktu yang tepat. Aku belum pernah bermain dengan orang bodoh. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Tahan dia. Aku dengar kau ingin melindungi Yuyin. Kalau begitu kita berteman. Mari kita minum bersama. Apakah rasanya enak? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan dan bodoh itu. Kau mungkin biasanya tidak bisa minum yang enak. Ayo, biarkan aku memberimu sesuatu yang segar. Tuan, Ada apa? seseorang melihat nona muda kedua di Nightfall Bar. Dia hanya seorang gadis, sendirian di tempat seperti itu. Itu tidak bisa dibiarkan. Sekretaris Lee, Tuan, aku di sini. siapkan mobil. Nah, kemana anakku pergi? Aku harus pergi mencari anakku. Sialan, kau pikir aku siapa? Menuangkan anggur untukmu secara pribadi adalah menunjukkan rasa hormat kepadamu. Kau tidak mau meminumnya? Aku akan membuatmu minum sampai muntah. Yuyo. Tahan dia. Jika kau tidak bersujud kepadaku 300 kali hari ini, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Pulanglah. Pulanglah cepat. Rumah apa? Itu rumah milik ayahku dan aku, bukan rumah seorang idiot bau sepertimu. Aku bilang padamu, selama aku di sini, kau bisa lupakan untuk menggantikan ayahku. Tidak ada tempat untukmu di rumah itu. Yuyin, si bodoh ini membuatmu marah. Aku juga akan membuatnya bersujud kepadamu beberapa kali. Bagaimana? Bagus. Ingat pukul yang keras. Aku harus mendengar suara sujudnya agar terhitung. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sepatu edisi terbatas global milikku. Kau sudah mengotorinya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yuyo. Pulanglah cepat. Jika kau punya banyak waktu luang, bicara di sini. Kau sebaiknya cepat. Jilat sepatunya sampai bersih. Halo, permisi, apa kau melihat ayahku? Tingginya sekitar segini. Dan ada bekas luka di wajahnya. Keluar. Jangan mengganggu bisnis bar kami. Baiklah, terima kasih. Ide bagus. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Jilat sampai bersih, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jilat. Jilat. Cepat jilat. Kau tidak dengar? Cepat bergerak dan jilat. Jilat. Kenapa kau menatapku? Jilat.
Orang tua kau cukup keras kepala bukan? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jadi kau tidak mau menjilat? Kalau begitu jangan salahkan aku. Jangan. Dasar bodoh. Jangan ikut campur urusanku. Kau tidak akan membiarkanku minum. Aku bersikeras untuk minum. Tidak. Jangan. Kalian semua pergi dulu. Aku akan mengurusnya. Mari kita keluar. Orang jahat. Kamu tidak boleh. Aku melupakanmu dasar bodoh. Tapi tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan memberimu tontonan yang bagus. Apa hebatnya status tinggi? Bukankah kau cukup keras kepala? Orang jahat. Orang jahat. Tuan muda ini tidur dengan wanita. Apa urusanmu? Bangun. Bangun. Yuyo. Ayah. Aku akan melindungimu. Bangun. Ayah. Itu suara Yuing. Apakah obat yang diberikan terlalu sedikit? Bagaimana wanita ini bisa bangun secepat ini? Yuing, kau baik-baik saja. Beraninya kau menyerang Nona Xiang? Penjaga. Bawa orang ini pergi. Nak. Di mana kamu? Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Cepat keluar. Jahat. Dia orang jahat. The film was translated and narrated by M Media. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Direktur utama. Siapa yang tidak kenal Nona Xiang adalah harta kesayanganmu. Pengemis bau ini. Dia tidak hanya mengikuti Nona Xiang, dia bahkan mencoba untuk menyerang Nona Xiang. Kau sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Penjaga. Bawa orang ini pergi. Tidak apa-apa, Yuing. Kakek akan mendapatkan keadilan untukmu. Pergi. Kakek akan mendapatkan keadilan untukmu. Halo. Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat datang ke Nightfall Bar. Tuan akan membunuh Paman Wang. Apel, hentikan kakak. Aku akan segera kembali. Tuan muda, laporannya sudah keluar. Apa kau tidak akan melihatnya dulu? Tidak perlu. Aku yakin dia ayahku. Yuing. Apa kau pikir itu cukup? Belum cukup. Lempar dia ke bawah. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Kau menyiksa ayahku sebelumnya. Bukankah itu sudah cukup siksaan? Sekarang kau memaksanya untuk mati? Dia ingin mempermalukan keponakanku. Bahkan memukulnya sampai mati pun masih terlalu ringan. Tidak, ayahku sama sekali tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau tidak bisa memanfaatkan fakta bahwa dia tidak bisa membela diri dan memfitnahnya seperti ini. Kau Memfitnahnya? Begitu banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Berani-beraninya kau masih bilang kami memfitnahnya? pasti ada kesalahpahaman dalam semua ini. Kesalahpahaman, salah paham. Kau bukan orang yang mengalami semua ini. Jetty, tentu saja kau bicara begitu enteng. Kakek, aku ingin dia merasakan semua yang telah aku alami.
untuk menderita semua rasa sakitku. Dia adalah orang jahat. Tarik dia. Zhao Dong. Wanita ini milikmu sebagai hadiah. Penghinaan yang aku derita. Aku ingin dia membayar 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Jangan. Tolong jangan. Yue. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Jika dia tidak bersalah, apakah aku tidak bersalah? Ada apa? Hanya dia yang mendapatkan kasih sayang ayah. Hanya dia yang mendapatkan perlindungan ayah. Kalian semua hanya menindasku, karena aku tidak punya ayah di sisiku, begitu? Aku bilang padamu, memiliki ayah sepertimu adalah kemalangan terbesarnya. Lanjutkan. Nah, The film was translated Di mana kamu? and narrated by M Media. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Cepat keluar. Tunggu. Kakak. Kenapa kakak? Keluarga sang kami luas dan berkuasa. Dan kami selalu bertindak dengan kebijaksanaan. Kami tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Bajingan ini, kejahatan yang telah dia lakukan, harus ditanggung sendiri olehnya. Biarkan aku melihat tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuh cucuku. Aku akan memotong tangan itu. Jika dia menggunakan kedua tangannya, maka aku akan memotong kedua tangannya. Tidak. Ayahku tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Pisahkan dia. Dia tidak bersalah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong beri dia satu kesempatan saja. Bertindak. Ayah. Tidak. Beri dia satu kesempatan. Percayalah padanya. Hasil tes paternitas sudah keluar. Dia adalah ayahnya. Wen Zuan. Nyonya tua. Anda adalah orang baik. Tapi keluarga Zhang Anda semuanya iblis. Aku tidak bisa memaafkan mereka, karena telah menyakiti ayahku seperti itu. Oleh karena itu, aku juga ingin mereka merasakan rasanya kehilangan orang yang dicintai. Wang Yuyu, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kau melakukan ini, kau tidak akan berbeda dari keluarga Zhang. Tidak, ini berbeda. Mereka memaksaku melakukannya. Ayah, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Yue. Ayah, kau sudah bangun. Anak bodoh, kamu tidak bermimpi. Ayah benar-benar bangun. Ayah, kau baik-baik saja. Hikmah di balik musibah. Bukan hanya kamu baik-baik saja, tapi ingatanku juga telah kembali. Yue. Aku memang Xiang Wenzuan. Aku adalah anggota keluarga Xiang. Xiang Wenzuan yang mereka cari. Apakah Anda benar-benar Tuan Xiang? Nah, kamu telah menderita bersama ayah selama bertahun-tahun ini. Terima kasih. Dan aku minta maaf. Sekarang aku sudah kembali. Aku berjanji kamu tidak akan pernah harus hidup susah lagi. Jangan khawatir, ayah pasti akan
menggantinya dengan baik. Ayah, hanya bersamamu aku punya keluarga. Kau adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Aku tidak ingin kompensasi apapun. Selama aku bisa terus bersama ayah, aku akan sangat bahagia. Memiliki anak yang pengertian sepertimu. Ayah sungguh sangat bersyukur. Jika putri kandungku Yuying setengah pengertian sepertimu, itu akan sangat bagus. Ini semua salahku selama bertahun-tahun ini. Karena tidak berada di sisinya. Itulah mengapa dia menjadi seperti ini hari ini. Jangan khawatir. Ayah pasti akan membuatnya meminta maaf kepadamu di depan semua orang. Ayah, Tang Xiongtian. Selamat datang kembali Tuan Xiang. Bangun. Tang Xiongtian, ada sesuatu yang perlu aku minta kamu lakukan. Jika Tuan Xiang tidak menyelamatkanku saat itu, aku pasti sudah dibacok sampai mati di jalanan sejak lama. Hidupku milik Tuan Xiang. Semua bawahan keluarga Xiang hanya mengenalmu. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saja saya. Bawahan akan berani menghadapi api dan air, dan tidak akan gentar menghadapi tugas apapun. Baik, aku ingin kamu mengadakan perjamuan penyambutan kembali yang megah. Undang semua keluarga bangsawan utama di Jing untuk berkumpul di Hotel Yunding. Tuan Xiang, apakah Anda ingin mengumumkan di depan semua orang berita kepulangan Anda? Sebelum itu, jangan biarkan orang lain tahu bahwa aku telah kembali. Bawahan mengerti. Yue, aku akan mengumumkan di perjamuan itu. Kamu adalah putri Xiang Wenxuanku, dan juga nona muda ketiga dari keluarga Xiang. Selain itu aku akan membuat kakakmu Yuying meminta maaf kepadamu secara publik. Baru saja kalian semua pergi menemui nenekmu, bagaimana keadaannya? kakek jangan khawatir. Dokter Wu bilang bahwa berbagai indikator nenek pulih dengan sangat baik. Memang benar, dia seharusnya bangun dalam beberapa hari. Kakek tolong santai saja. Tolong jaga kesehatan kakek baik-baik. Tua, ini adalah undangan dari keluarga Tang. Ini mengundang keluarga Xia untuk menghadiri perjamuan kepulangan 2 hari kemudian, yang akan diadakan di Hotel Yunding. Perjamuan kembali. Tang Xiongtian juga kembali. Kakek, siapa Tang Zhongtian? Tang Xiongtian, dia adalah tangan kanan ayahmu yang cakap. Dia mengikuti jejak ayahmu dalam segala hal. Namun setelah ayahmu menghilang, dia mengundurkan diri dan menyendiri. Dia tidak peduli apapun, tidak peduli siapa yang memanggilnya, dia tidak akan keluar. Lalu kenapa dia tiba-tiba kembali? Aku tidak tahu, Jin Chen. Tang Xiongtian adalah pemegang saham terbesar kedua di grup. Jika dia bisa membantumu, mengambil alih grup akan jauh lebih mudah bagimu. Oleh karena itu kau harus menjalin hubungan baik dengannya. Aku tahu, aku akan menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Pergilah. Tang Zhongtian. Orang ini, aku harus benar-benar memenangkannya. Tang Zhongtian benar-benar berjiwa besar, sebuah jamuan balasan, bahkan mengundang semua tokoh penting di Jing. Setelah 15 tahun, sebuah kepulangan, acara yang lebih megah, juga masuk akal. Kakek-kakek tidak enak badan. Biar aku bantu kakek ke ruang konferensi untuk istirahat dulu. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Begitu Tuan Tang tiba, aku akan memberitahumu. Baiklah, kau, jaga nona kedua baik-baik. Dimengerti, Tua. Mohon tenang saja. Tuan Tang, kapan tepatnya dia akan tiba? Aku sangat bosan. Nona kedua. Mohon tunggu sebentar lagi. Pasti akan segera tiba. Nona Yue, tidak perlu gugup. Bawahan, pasti akan melindungi Anda sepenuhnya. Terima kasih Paman Tang. Aku hanya belum pernah menghadiri acara semacam ini sebelumnya. Jadi aku merasa sedikit tidak nyaman. Nona Yue, Anda adalah putri Tuan Xiang. Tuan Xiang adalah dukungan dan kepercayaan diri Anda. Anda tidak perlu gugup. Apa? Jika Paman Tang ada urusan, aku bisa masuk sendiri. Tapi, Perjamuan ini diselenggarakan oleh Paman Tang. Tidak ada yang berani membuat masalah. Jangan khawatir. kalau begitu saya akan kembali segera setelah selesai menangani urusan. Oh benar, operasi rekonstruksi wajah Tuan Xiang hampir selesai. Dia akan segera tiba di sini. Anda bisa masuk duluan. Tunggu sebentar. Para pengawal di dalam
Saya sudah menginstruksikan mereka. Mereka akan mengantar Anda ke bagian VIP. Ya. Paman Tang benar. Aku adalah putri ayah. Aku tidak bisa mempermalukannya. Siapa bilang aku sudah mati? Wen Xuan, apakah itu kau? Apakah itu benar-benar kau? Ayah. Ini aku. Dia benar-benar memulihkan ingatannya. Ayah. Apakah itu benar-benar kau? Kemana saja kau selama ini? Mengapa kau baru kembali sekarang? Apakah kau tahu betapa kami merindukanmu? Yuyu ayah juga merindukanmu. Tapi tindakanmu telah sangat mengecewakanku. Ayah, jangan dengarkan The omong film was kosong Tang Zhongtian. translated and narrated by M. Tang Media. Zhongtian memiliki seorang istri dan anak, namun dia terlibat dengan bajingan Wang Yue. Dia sama sekali bukan orang baik. Yu Ying, kamu dan aku sama-sama tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah kamu akan terus membuat kesalahan? Wen Xuan, Yuying adalah putri kandungmu. Mengapa kau harus mengkritiknya? Demi dua orang buat ini. Ayah, memanjakan anak sama dengan membunuh mereka. Aku melakukan ini demi kebaikan Yu Ying sendiri. Lagi pula mereka bukan orang luar. Song Tian adalah saudaraku yang baik selama bertahun-tahun. Dan Yue Yue adalah putriku. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kau hanya punya satu anak perempuan, itu aku. Bagaimana bisa pelacur kotor dan jelek ini mungkin menjadi putrimu? Aku sebenarnya berpikir Nona Yue Yue lebih mirip putri Tuan Shang. Baik hati dan murah hati persis seperti Tuan Shang. Aku akan merobek mulutmu. Ayah. Dia mengatakan hal-hal seperti itu tentangku. Dan kau bahkan tidak marah. Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Yu Ying, banyak hal telah terjadi dalam 15 tahun terakhir ini. Sulit bagimu untuk menerima semuanya sekaligus. Ayah mengerti, tapi ayah perlu memberitahumu dengan jelas. Wang Yuyu adalah putriku. 15 tahun yang lalu, aku diserang. Menjadi bodoh dan kehilangan ingatanku. Yuyu lah yang membawaku pulang. Dan telah merawatku dengan cermat sejak saat itu. Kau adalah orang bodoh yang dulu itu. Yu Ying, ini aku. Setelah jatuh dari gedung, aku secara ajaib selamat. Dan kewarasanku pulih. Tahun-tahun belakangan ini aku tidak bisa berada di sisimu untuk melihatmu tumbuh dewasa. Itu adalah kelalaian tugasku sebagai seorang ayah. Tapi sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu dan membuat kesalahan demi kesalahan. Apa sebenarnya yang telah kulakukan salah? Beberapa hari terakhir ini, kau telah menghina Yuyu The dengan film berbagai was macam cara. translated Kau and harus meminta maaf narrated padanya. by M. Media. Song Tian adalah seniormu. Kau telah berulang kali tidak sopan dengan kata-katamu. Kau harus lebih meminta maaf padanya. Aku tidak akan. Yu Ying, Diam. Kau adalah orang bodoh itu. Kau tidak mungkin ayahku. Kau palsu. Kau pasti seorang penipu. Zhang Yuying, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku akan memukul sampai mati. Kau wanita tak tahu malu? Yu Ying, Kau memainkan peran yang cukup meyakinkan. Ada apa? Kau tahu berpura-pura gila dan bodoh tidak akan menipuku. Jadi sekarang kau mencoba trik baru kan? Sayang sekali. Aku tidak akan tertipu lagi. kenapa kau tidak bisa percaya saja? Ayahku sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menyuruhku meminta maaf pada orang rendahan ini? Kau palsu. Kau pasti palsu. Fakta-fakta sudah terhampar di hadapanmu. Apakah kau masih tidak mau mengakui ayahmu? Palsu tetap palsu. Tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Ayahmu sampah ini. Bahkan jika dia memakai pakaian ayahku.
dan melakukan operasi plastik agar terlihat seperti ayahku. Dia akan tetap menjadi pengemis rendahan kotor dan bau itu. Dia tidak akan pernah menjadi ayahku. Xiang Yuying, kau benar-benar tidak punya harapan. Wang Yue, mengapa kau begitu cemas? Apakah karena ayah bodohmu tidak bisa meniru ayahku? Dan dengan demikian kau tidak bisa menjadi nona yang begitu? Akan ku beritahu. Dalam hidup ini, kau ditakdirkan tidak akan pernah menjadi wanita muda kaya. Kau Ayah. Ayah juga tidak percaya padaku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka saling mengenali. Jing Chen. Apa kau masih ingat apa yang kukatakan padamu? Jaga adikmu baik-baik untukku. Ini adalah perjanjian kita antara laki-laki. Ini adalah perjanjian kita antara laki-laki. Jaga adikmu baik-baik untuk ayah. Ayah mengatakan kata-kata itu kepadaku. Kamu adalah ayah. Jing Chen, orang ini pasti palsu. Bibi, Aku sudah melakukan tes paternitas sebelumnya. Dia sama sekali bukan saudaraku. Sekarang dia tiba-tiba muncul, mengaku dia amnesia sebelumnya. Alasan yang tidak masuk akal seperti itu tidak mungkin dipercaya. tapi Tes paternitas adalah bukti yang paling otoritatif dan kredibel. Mengenai situasi saat ini, aku curiga itu sengaja disebabkan oleh seseorang. Zhang Meilan, katakan saja apa maksudmu secara langsung. Kenapa bertele-tel? Kalau begitu aku akan bicara langsung. Aku curiga beberapa orang ini berkolusi. Dan tujuan mereka adalah untuk merebut grup Xiang. Aku benar-benar setia kepada Tuan Zhang. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lagi pula, jika aku punya ide itu, aku pasti sudah melakukannya 15 tahun yang lalu. Kenapa menunggu sampai sekarang? Tuan Zhang, tolong percayai aku. Aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Aku tahu karaktermu. Aku percaya padamu. Akting yang meyakinkan The film was translated Sulit juga bagi and Tuan Tang narrated by M. untuk Media. membuat grup Xiang merendahkan diri di hadapan seorang penipu. Sayang sekali, yang tidak diketahui Tuan Tang adalah sebelumnya kami sudah melakukan tes paternitas dan identitasnya sudah lama terbongkar. Laporan itu pasti sudah ditukar. Laporan itu dilakukan secara pribadi oleh Jing Chen. Sebelum hasilnya keluar, hanya Jing Chen dan orang kepercayaannya yang paling tahu. Apakah kamu mengatakan Jing Chen menukar laporannya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mencurigaimu. Aku tahu. Lalu apa maksudmu? Aku mencurigaimu. Jika kau tidak percaya, kita bisa melakukan tes paternitas lagi. Tes paternitas lagi? Kamu sekarang, dengan Tang Zhongtian sebagai bekingmu, memalsukan tes paternitas. Tidak akan sulit. Bibi, dia tahu apa yang ayah katakan padaku. Jadi kenapa? Hal-hal ini, dengan metode Tang Zhongtian, tidak akan sulit untuk mencari tahu. Itu tetap tidak bisa diterima. Kau begitu keras mencegah ayahku pulang. Apakah kau kemudian pelaku sebenarnya di balik pembunuhan ayahku waktu itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena itu, mengapa kau bereaksi begitu kuat, keras mencegah ayahku kembali ke keluarga Shang? Aku rasa kau menyembunyikan sesuatu. Jika dia benar-benar saudaraku, aku tentu akan menyambutnya pulang. Tapi ayahmu jelas seorang penipu. Aku tidak bisa membiarkannya masuk untuk terus menipu keluargaku, kamu dan ayahmu. Seharusnya tidak pergi ke keluarga Xiang. Itu penjara. Kau, Zhang Meilan, jangan keterlaluan. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya, Lusa. Aku akan mengadakan rapat pemegang saham untuk merebut kembali posisi direktur utama. apa? Kamu seorang penipu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengadakan rapat pemegang saham? Hanya pemegang saham dengan 3 kepemilikan saham teratas. Baru kamu memenuhi syarat. Kamu belum pantas. Sungguh lelukon, tidak ada yang lebih berkualitas darinya. Semuanya ini adalah perjanjian pengalihan saham. Aku secara cuma-cuma mengalihkan saham grup atas namaku. Semuanya kepada Tuan Shang. Ya Tuhan, saham di tangan Tuan Tang itu bernilai ratusan miliar. Dia begitu saja dengan mudah memberikannya. Sekarang aku benar-benar percaya bahwa orang itu adalah Tuan Shang. Hanya Tuan Shang yang bisa membuat Tuan Tang melakukan sejauh ini. Tuan Shang, ini adalah hadiah kecil dariku. Tolong terima. Kenapa kau melakukan ini? Tuan Shang, kesuksesanku hari ini semuanya berkat promosimu. Lagi pula saham-saham ini awalnya diberikan kepadaku olehmu. Sekarang, aku hanya mengembalikan apa yang menjadi hak pemiliknya. Tolong terima. Baiklah,
Kalau begitu aku berterima kasih padamu terlebih dahulu. Meskipun selama bertahun-tahun ini, aku belum menanyakan urusan grup. Aku masih pemegang saham terbesar kedua. Aku sudah mengalihkan semua sahamku kepada Tuan Shang. Dia benar-benar pemegang saham terbesar kedua grup. Sekarang bisakah kita mengadakan rapat pemegang saham? Ayah, mereka sekarang bahkan tidak berpura-pura lagi. Mereka bersekongkol. Mereka mengincar grup ini. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kalau tidak, grup Jiang akan jatuh ke tangan orang luar. Itu adalah hasil kerja keras seumur hidupmu. Aku adalah pemegang saham terbesar grup. Jika aku tidak mengangguk, rapat pemegang saham ini tidak akan pernah diadakan. Ayah, apa kau masih ingat? Brankas di kantor direktur utama? Bagaimana kau tahu? Kakak jangan gelisah. Masalah ini hanya ayahmu dan aku yang tahu. Ini menyangkut suksesi grup. Bahkan nenekmu, aku tidak memberitahu. Saat aku menjabat sebagai direktur utama waktu itu, kau memberiku sebuah brankas. Itu ada di kantor di lantai paling atas. Sidik jariku terekam di sana. Lusa selama rapat pemegang saham, aku akan membuka brankas ini di depan umum. Untuk membuktikan identitasku. Ayah, kamu sama sekali tidak boleh tertipu oleh mereka. Kau, Sialan. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi saat aku melihatmu. Jauhi kakek. Cepat bawa ayah ke rumah sakit. Ayahku tidak bisa menahan stres lagi sekarang. Sebaiknya kau tidak muncul di hadapannya lagi. Tang Xiongtian, awasi baik-baik kondisi ayahku. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Bawahan mengerti. Tuan Shang bingung. Kau sudah muncul di hadapannya. Namun dia masih menolak untuk percaya. Ayah jangan khawatir. Kalian pasti akan saling mengenali. Tepat sekali. Rapat pemegang saham lusa. Selama kau membuktikan identitasmu, mereka tidak akan punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Rapat pemegang saham. Mungkin. Tidak perlu menunggu sampai hari itu. Ada apa? Bukankah kau pergi menghadiri perjamuan kepulangan Tuan Tang? Kenapa kau sangat marah? Kita semua tertipu oleh Tang Zhongtian. Bajingan itu, perjamuan balasan ini, diadakan untuk Jiang Wenshuan. Seharusnya aku bersikap tegas saat itu. Dan langsung membunuhnya. Bukannya mencoba menguras darahnya. Meilan, jangan khawatir dulu. Masih ada ruang untuk keadaan berbalik. Kesempatan apa lagi yang ada untuk membalikan keadaan? Rapat pemegang saham adalah lusa. Begitu Jiang Wenshuan membuka brankas, semua orang akan tahu bahwa dia adalah Jiang Wenshuan. Dia kembali. Apalagi yang tersisa untuk kulakukan? Kalau begitu biarkan dia. Tidak bisa menghadiri rapat pemegang saham lusa. Maksudmu? Membunuhnya? Tidak. Dia saat ini dilindungi oleh Tang Zhongtian. Kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Meilan, kita tidak bisa mendekatinya. Tapi, kita bisa membuatnya datang kepada kita dengan sukarela. Kau benar. Kita bisa membuatnya datang dengan sukarela. Mama selalu menyayangi kakakku sejak kita kecil. Sekarang saatnya Mama menunjukkan kasih sayang padaku juga. Anggap saja ini membantuku kali ini. Ayah minum teh. Ayah, kau tidak terlihat baik. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Ayah harus keluar sebentar. Kau tetaplah di keluarga Tang. Jangan berkeliaran. Aku sudah seperti yang kau minta, datang sendirian. Apa kau masih tidak mau menunjukkan dirimu? Dasar pengecut yang bersembunyi. Kau benar-benar datang sendirian? Sebaiknya kau tidak bermain-main. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan Sandra. Untuk menghadapi individu picik sepertimu, apakah aku masih perlu memanggil orang lain? Aku sendiri sudah cukup. Omong besar. Aku harap kau masih akan mempertahankan ketenangan ini nanti. Sekarang, naik ke atap. Baiklah, segera datang.
Melihatmu seperti ini, kau sama sekali tidak terlihat terkejut. Ruth yang kuambil pulang 15 tahun yang lalu. Hanya beberapa anggota keluarga yang tahu. Berdasarkan ini saja, itu tidak mungkin aku. Itu juga bisa orang lain. Kalian semua adalah kerabatku. Aku tidak ingin mencurigai salah satu dari kalian. Hanya saja, setelah aku sadar kembali, aku terus-menerus mengingat masa lalu, mencari petunjuk. Baru kemudian aku menyadari bahwa orang yang paling mungkin melakukan ini adalah kau. JT itu berarti, bahkan sebelum perjamuan balasan, kau sudah mulai mencurigaiku. Lalu mengapa kau tidak mengatakan apa-apa saat itu? Aku tidak punya bukti pasti. Atau lebih tepatnya aku masih menyimpan sedikit harapan. Berharap kau bukan. Kakak, kau masih sama naifnya seperti dulu. Kau akan menyesalinya. Menyesal. Mengapa kau tidak mengatakannya saat itu? Sang Meilan, apa yang kau lakukan? Ambil satu langkah lagi ke depan, dan aku akan mencabut masker oksigen ibu. Sang Meilan. Itu adalah ibu kandung kita. Jika kau membenciku, kau bisa melampiaskannya padaku. Jangan sakiti ibu. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Apakah dia tidak bersalah? Dia sama sekali tidak bersalah. Keberpihakannya padamu adalah dosa terbesarnya. Jangan impulsif. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal. Penyesalan terbesarku adalah tidak membunuhmu saat itu. Jika aku melakukannya sendiri, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk lolos dari kematian. Orang yang ingin kau sakiti adalah aku. Aku bersedia bertukar tempat dengan ibu. Tidak. Kakak, sekarang aku punya permainan baru. Apa? Ayah, Yue Yue. Lepaskan Yue Yue. jangan terlalu cemas kakak. Aku tahu kau paling peduli pada keluargamu. Aku sangat penasaran. Jika keduanya adalah keluarga, siapa yang akan kau pilih? Sang Meilan. Kakak, aku akan memberimu dua pilihan. Entah, aku mencabut masker oksigen ibu, atau aku menyuruh seseorang melempar Wang Yuyu ke bawah. Hanya salah satu dari mereka yang bisa hidup. Siapa yang kau pilih? Ayah, selamatkan Nyonya tua dulu. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membangkangmu dan berkeliaran sembarangan. Itulah mengapa aku tertangkap oleh mereka. Wang Yue, pengorbanan dirimu, semangat pengabdian, sungguh menyentuh. Kakak, putri angkatmu ini cukup menyedihkan. Aku hampir saja menyetujui permintaannya, namun aku masih ingin mendengar pendapatmu. Jetty, sudahkah kau membuat pilihanmu? Kesabaranku terbatas. Aku. Jangan pilih keduanya. Aku ingin mereka berdua hidup. Tidak memilih. Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Zhang Wenshuan, kau tidak punya ruang untuk memilih. Entah salah satu hidup, atau tidak ada dari mereka yang hidup. Kakakku tersayang, aku benar-benar salah menilaimu. Kau bahkan lebih tidak berperasaan dariku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau begitu. Mama sudah bangun. Memberinya obat setiap hari. Dia seharusnya tidak bangun semudah itu. Bagaimana ini bisa terjadi, Mama? Mama sudah tahu dari awal. Mama pura-pura. Setelah Wenzuan pulih, dia segera menemukan tabib sakti untuk menyembuhkanku. Dia memberitahuku. Dalam dibalik semua ini, mungkin kamu, aku tidak ingin mempercayainya. Tapi aku tidak pernah menyangka itu benar. Apa? Semua ini, apakah Mama mencoba mengujiku? Ibu dan aku sama, menolak untuk percaya bahwa orang itu adalah kau. Dia bersikeras untuk mendengarmu mengakuinya sendiri sebelum dia percaya. Baiklah. Putaran ini, aku The mengaku film was kalah. translated and Tapi, narrated by M. kau juga belum menang. Aku masih bisa membuatmu menyesalinya dalam-dalam. Cepat, jatuhkan Wang Yue. Ayah, apakah aku menyebabkanmu masalah lagi? Ini semua salah ayah. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Kau berani-beraninya mengkhianatiku. Kenapa? Karena mereka tidak benar milikmu. Mereka adalah pengawal perusahaan. Perintahku menggantikan segalanya. Ayah, kenapa kau di sini? Aku mengerti sekarang. Ini adalah jebakan yang kalian semua rencanakan untuk menjebakku. Milan, mengapa? Mengapa kau melakukan itu? Kita keluarga. Keluarga. Apakah ayah dan ibu
pernah menganggapku sebagai keluarga? Kedua anakmu. Kenapa bisa? Dia sejak lahir bisa menjadi pewaris. Sementara aku, setelah melewati kesulitan yang tak terhitung, paling-paling hanya bisa menjadi wakil presiden anak perusahaan. Aku hanya ingin tahu. Hidup dengan mudah. Ya. Milan. Ayah dan ibu hanya berpikir, sebagai seorang gadis, sudah cukup bagimu untuk hidup bahagia. Kemunafikan. Orang tua justru yang pilih kasih anak laki-laki daripada anak perempuan. Orang tua menginjak-injak usaha-usahaku, menghancurkan impianku. Namun, kalian terus memberitahuku, mencintaiku, menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Zhang Milan, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku semua ini? Jika kamu memberitahuku, aku. Bagaimana denganmu? Apakah kau akan mengalah untukku? Akan ku beritahu, Zhang Wenshuan. Apa yang ingin ku capai, akan ku perjuangkan sendiri. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini bukan amal. Jika kamu jujur padaku saat itu, aku akan menghormati keinginanmu. Kita bisa bersaing secara adil. Adil. Di antara kita, tidak pernah ada keadilan. Meilan, aku salah. Aku salah. Aku tidak tahu. Aku akan menyakitimu seperti ini. Kau menyadari kesalahanmu sekarang? Apa gunanya itu? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Bibi, kamu harus menyerah. Selama kamu bertobat dengan tulus, kami semua akan memaafkanmu. Menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Aku tidak salah. Milan, apakah kamu masih begitu keras kepala salah arah? Semua yang kuusahakan sekuat tenaga, hal-hal yang tidak bisa kudapatkan, kau dapatkan dengan mudah. Kau sama sekali tidak mengerti aku, rasa sakit dan ketidakadilanku. Hanya kau yang bisa berdiri begitu tinggi dan mengkritikku. Kau sama sepertinya munafik, menjijikan. Bibi, tolong jangan katakan apa-apa lagi. Memang tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikatakan. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi pemberontak. Aku mampu bertarung, dan aku mampu kalah. Maafkan aku, jika bukan karenaku, kau tidak akan terlibat dalam masalah-masalah ini. Kau bisa saja baik-baik saja. Tidak. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak menyesalinya. Tidak ada penyesalan sama sekali. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Mulai sekarang kita harus tetap bersatu dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain.